Nekat Kapjas ubah gaya main demi cetak banyak gol. Gabriel Jesus bersumpah untuk menjadikan mencetak gol sebagai prioritasnya setelah menginspirasi Arsenal meraih kemenangan 2-1 di kandang Nottingham Forest. Diketahui Gabriel Jesus yang berhasil melewati cedera lutut untuk bermain dalam pertandingan di City Ground, membuka skor pada menit ke-65 dan kemudian memberi assist untuk gol kedua yang dicetak Bukayo Saka 7 menit kemudian. Striker asal Brasil ini mendapat banyak pertanyaan tentang dirinya setelah mencetak 19 gol dalam 56 pertandingan di semua kompetisi. Sejak kepindahannya senilai 45 juta pound sterling dari Manchester City pada musim panas 2022. Tetapi ia telah menjadi kekuatan yang kreatif dengan mencatatkan 12 assist dalam kurun waktu tersebut. Jesus yang telah mencetak 73 gol di Premier League secara total, sekarang ingin berkonsentrasi untuk menambah jumlah golnya. Terbukti pemain berusia 26 tahun ini juga berusaha untuk tetap bersikap positif setelah melewatkan peluang. Sang striker Arsenal melakukannya di City Ground dengan tendangannya membentur tiang gawang, namun berhasil mencetak gol beberapa saat setelahnya. Martin Odegaard tegaskan menang di sisa laga demi juara. Sang kapten Martin Odegaard mengakui bahwa Arsenal mungkin harus memenangkan masing-masing dari 16 pertandingan Premier League yang tersisa untuk meraih gelar pertama mereka dalam 2 dekade terakhir. Fakta bahwa Liverpool dan Manchester City kembali mendominasi papan atas membuat Odegaard percaya bahwa itu berarti Arsenal memiliki pekerjaan yang harus dilakukan jika ingin finish di puncak klasemen di bulan Mei. Menariknya, kemenangan atas Nottingham Forest diakui memotivasi The Gunners untuk menunjukkan konsistensi. Semua pertandingan yang kami mainkan adalah pertandingan besar. Pada dasarnya kami harus memenangkan setiap pertandingan. Liga ini sangat kompetitif tetapi kami menyukainya. Kami tidak sabar untuk pertandingan berikutnya. Masih ada pertandingan besar yang akan datang. Kami hanya harus terus melaju, terus bekerja keras dan kita lihat saja nanti. Tegas Odegaard kepada TNT Sport. Arteta apresiasi penampilan Emil Smith-Rowe. Mikel Arteta memuji penampilan Emil Smith-Rowe dalam kemenangan Arsenal atas Nottingham Forest. Emil Smith-Rowe masuk ke dalam tim inti di City Ground bersama Declan Rice dan Martin Odegaard di lini tengah yang merupakan penampilan pertamanya sebagai starter di Premier League sejak kemenangan atas Sheffield United di bulan Oktober tahun lalu. Smith-Rowe bermain selama 71 menit menghadapi Nottingham Forest sebelum digantikan oleh Kai Havertz. Dan Mikel Arteta senang dengan apa yang dia lihat dari pemain berusia 23 tahun itu. Arteta juga sangat senang dengan penampilan timnya, namun gol di menit-menit akhir membuat dia sedikit kesal setelah kemenangan itu. Saya pikir tim tampil luar biasa hari ini dan sangat dominan. Kami tidak kebobolan hingga menit ke-90 dan kemudian kami harus sedikit menderita. Jelas Nottingham Forest mengambil beberapa peluang dan mengambil beberapa resiko karena mereka memasukkan beberapa pemain menyerang yang sangat kuat. Kami tidak melindungi gawang dengan baik dan kami kecewa dengan hal tersebut karena kami menginginkan clean sheet lainnya. Ucap Arteta dikutip dari BBC Five Live. Perjuangan Tomiyasu di Piala Asia 2023. Baik Arsenal, Takehiro Tomiyasu mengatakan Jepang harus bisa kill the game setelah pertahanan mereka yang rapuh menjadi perhatian di Piala Asia 2023 karena mereka gagal meraih clean sheet dalam kemenangan di babak 16 besar. Jepang yang mengincar gelar Piala Asia kelima selalu kebobolan di keempat pertandingan di turnamen tersebut. Gol bunuh diri terjadi ketika mereka unggul 2-0, memberi Bahrain secercah harapan di babak 16 besar sebelum Samurai Biru mengunci kemenangan dengan skor 3-1. Meski pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengaku senang dengan penampilan para pemainnya, ia menambahkan bahwa mereka tidak bermain 100% dan Tomiyasu setuju. Menariknya, Tomiyasu yang bermain sebagai bek sayap untuk Arsenal, tetapi ia ditempatkan di posisi bek tengah oleh Moriyasu sejak fit kembali. Tomiyasu berhasil disulap menjadi tembok kokoh untuk mengawal pertahanan Jepang demi meraih gelar juara Piala Asia 2023. Dua pemain Arsenal ditetap sebagai pemain pinjaman di akhir bursa transfer. Dua wonderkid Arsenal Omar Rekik dan Charles Sagu JR akan bergabung dengan Servette FC dan Swansea City dengan status pinjaman pada hari batas waktu menurut laporan.
Chris Woodley melaporkan kepada London World bahwa Omar Rekik telah menyelesaikan kepindahan ke klub Swiss Servette FC dengan status pinjaman hingga akhir musim 2023-2024 dengan hanya konfirmasi resmi yang menunggu. Rekik menghabiskan paruh pertama musim dengan status pinjaman Wigan Athletic, tapi dia kembali ke Arsenal ketika kontrak jangka pendeknya berakhir pada Januari. Di tempat lain, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Swansea City telah menyetujui kesepakatan untuk mengontrak Carles Lagu JR dengan status pinjaman hingga akhir musim. Romano melaporkan bahwa hubungan yang kuat antara Arsenal dan Swansea membantu kesepakatan itu terwujud menyusul peminjaman Charlie Patino di musim panas lalu. Sagu JR akan segera menandatangani kontrak pada hari tenggat waktu setelah sebelumnya dikaitkan dengan peminjaman ke Sunderland. Penyerang ini telah mencetak 3 gol dan membuat 10 assist dalam 16 penampilan mudanya di Arsenal antara Premier League 2, UEFA Youth League, dan EFL Trophy di musim ini. Pemain muda ini juga melakukan debut tim utama Arsenal melawan Brentford di Piala Liga pada bulan September. Kedua langkah tersebut akan membantu para pemain muda Arsenal untuk mendapatkan menit bermain di sepak bola senior menjelang musim panas, ketika mereka dapat menilai kembali masa depan mereka. Aston Villa setujui transfer back Arsenal. Dalam tweet baru-baru ini, jurnalis Fabrizio Romano mengklaim bahwa Aston Villa telah menyetujui kesepakatan untuk mengkontrak bek kiri Arsenal, Lino Sousa. Pemain muda asal Inggris tersebut diyakini akan segera menjalani pemeriksaan medis di klub West Midlands. Diketahui Sousa berasal dari tim muda West Bromwich Albion sebelum akhirnya bergabung dengan tim muda Arsenal pada tahun 2022. Dia berhasil bersinar untuk tim U18 The Gunners dan berhasil memantapkan dirinya sebagai pemain penting untuk tim U18 The Gunners dan menjadi bagian penting di skuad U21. Bintang muda Inggris itu tampil bagus dengan mencetak 2 gol dalam 7 pertandingan untuk tim U21 Arsenal musim ini di Premier League 2. Pemain berusia 19 tahun ini saat ini merupakan salah satu bek sayap muda terbaik di sepak bola Inggris. Oleh karena itu, Aston Villa layak mendapatkan jasa wonderkid The Gunners tersebut. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!